Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengadakan fokus group discussion. Yang pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri. Saya Nur Atiyah sebagai moderator. Ini Fitriya Flora sebagai notulen, Anggraini sebagai peserta, Devi sebagai peserta, Anita sebagai peserta, Lu sebagai peserta, Tia sebagai peserta, Adia sebagai peserta, dan Sinta sebagai peserta. Kedua, saya akan menjelaskan tentang tema kita pada hari ini. Tema kita yaitu seks bebas. Seks bebas adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual terhadap lawan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan di luar hubungan pernikahan dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang tidak bisa diterima secara umum. Pergaulan bebas sendiri itu adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun dari media massa. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas diantaranya keadaan keluarga yang tidak stabil atau broken home sangat berpengaruh terhadap tingkah laku perkembangan psikis remaja. Apabila keadaan orang tua tidak harmonis, maka perkembangan psikis anak akan terganggu dan anak cenderung mencari kesenangan di luar. Kedua, orang tua yang kurang memperhatikan. Orang tua yang tidak memperhatikan anaknya dikarenakan cenderung memikirkan pekerjaannya dan anak kurang mendapat perhatian sehingga anak cenderung bebas dalam melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Lingkungan setempat yang kurang baik. Lingkungan setempat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi cara bergaul para remaja. Apabila kondisi keluarga yang sudah baik, akan tetapi lingkungan sekitar tidak mendukung atau tidak kondusif, maka anak tersebut juga dapat terjerumus dalam pergaulan bebas. Yang keempat, keadaan ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi keluarga yang rendah itu akan membuat seseorang anak tidak mengenyam pendidikan dengan baik, dan kebanyakan anak akan putus sekolah, sehingga anak tersebut akan bergaul dengan para remaja yang senasib. Mereka akan membentuk suatu kelompok yang beranggotakan anak yang putus sekolah. Yang terakhir, adanya teknologi informasi atau internet. Nah, munculnya internet memudahkan kita untuk mengakses berbagai macam jenis budaya, sehingga dampaknya bisa positif dan negatif. Jadi apabila kita menggunakan internet, kita harus selektif. Berikut beberapa bahaya utama akibat seks pranikah dan seks bebas. Pertama, menciptakan kenangan buruk. Apabila seseorang terbukti telah melakukan seks pranikah atau seks bebas, maka secara moral pelaku dihantui rasa bersalah yang berlarut-larut. Keluarga besar pelaku pun turut menanggung malu sehingga menjadi beban mental yang berat. Yang kedua, mengakibatkan kehamilan. Hubungan seks satu kali saja bisa mengakibatkan kehamilan bila dilakukan pada masa subur, menggugurkan kandungan atau aborsi, dan pembunuhan bayi. Penyebaran penyakit. Penyakit kelamin akan menular melalui pasangan dan bahkan keturunannya. Penyebaran melalui seks bebas dengan bergonta-ganti pasangan. Nah, hubungan seksual satu kali saja dapat menularkan penyakit bila dilakukan dengan orang yang tertular salah satu penyakit kelamin. Salah satu virus yang bisa ditularkan melalui hubungan seks ini adalah virus HIV. Cara mencegahnya, ada beberapa hal dalam pendidikan seks seperti yang diuraikan para ahli berikut ini. Cara penyampaian yang sederhana dan dapat dimengerti oleh remaja. Yang kedua, isi uraian harus objektif, namun jangan menerangkan yang tidak-tidak. Yang ketiga, dangkal atau mendalamnya isi uraiannya harus disesuaikan dengan kebutuhan tahap perkembangan remaja. Keempat, pendidikan seksual harus diberikan secara pribadi, seperti oleh orang tua yang memberikan pemahaman seks yang baik. Yang terakhir, adanya pemahaman agama yang baik dan matang agar terjauhkan dari perilaku seks bebas, bahaya yang ditimbulkan dalam setiap agama.
Nah, permasalahan seks bebas yang pertama, faktor terjadi seks bebas salah satunya adalah perkembangan iptek atau adanya internet yang memudahkan semua orang untuk dapat mengakses berbagai macam informasi, termasuk anak-anak sekolah ataupun remaja juga dapat mengakses situs-situs berbau negatif secara gratis seperti video seks. Bahkan sekarang banyak orang tua yang membelikan gadget untuk anak-anaknya tanpa mereka mengontrol ataupun memberi pengawasan dalam penggunaannya. Karena rasa ingin tahu yang besar dari sebagian anak atau remaja, bahkan orang dewasa sekalipun, mengimplementasikan hal negatif tersebut ke dunia nyata, melakukan seks secara bebas. Nah, ini menurut kalian, apakah hal ini sepenuhnya merupakan kesalahan orang tua atau ada faktor lain yang juga berperan atau mempengaruhi hal lain? Ada yang ingin berpendapat? Menurut saya itu bukan sepenuhnya kesalahan orang tua, karena itu semua kembali pada diri kita sendiri. Itu pun kalau kita mau pasti kita melakukan itu. Tapi kalau kita udah didasari dengan pendidikan, dengan agama yang kuat, pastinya kita juga akan menjauhi hal-hal seperti itu. Ada yang ingin menyanggah atau berpendapat lain? Nah, ini pertanyaan kedua. Apakah ada hubungan antara lamanya pacaran terhadap terjadinya hubungan seks bebas? Itu apa? Ada hubungannya, karena kalau kita berpacaran itu pasti ada pendekatannya, karena kalau udah berdua itu pasti akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Pertama, kalau kita berdua itu pasti karena orang tidak melihat, kita pasti berpegangan tangan, pasti kelama-lamaannya akan menimbulkan hal yang buruk. Ada yang lain atau ada yang ingin menjanggah? Selain itu ada juga faktornya seperti lingkungan, Ya. kemudian dari diri sendiri, mau enggaknya dia berhubungan. Terus apalagi kalau dia udah berpacaran sudah lama, pasti dia beranggapan, oh ya udah aku punya dia punya aku gitu. Ada lain? Tapi kalau menurut saya sih lamanya pacaran itu nggak selamanya nggak seharusnya bisa bikin seks bebas, karena itu tuh tergantung dari diri sendiri. Ada beberapa, memang kebanyakan sih gara-gara lama pacaran, tapi ada beberapa orang yang meskipun lingkungan teman-temannya itu udah pada pernah kayak gitu, dia tetap bisa jaga diri karena komitmen. Jadi tuh tetap tergantung sama diri sendiri gitu. Sama agama. Jadi ada beberapa orang yang meskipun lama pacaran, dia tetap punya komitmen gak bakal ngelakuin hal kayak gitu. Ada yang lain mungkin? Saya setuju sama pendapatnya dia. Emang itu pergaulan seks itu dia nggak seharusnya nggak berpengaruh pada lingkungan, tapi tergantung dari diri sendiri. Kalau diri kita yakin kita bisa jaga diri kita, pasti kita nggak bakal ngelakuin seks bebas itu. Jadi intinya tergantung dari masing-masingnya. Cara ngebentuk Diri sendiri. Ini pertanyaan yang ketiga. Menurut kalian, bagaimanakah penanggulangan tempat-tempat prostitusi yang ada di Indonesia? Apakah sebaiknya ditutup atau dihilangkan secara permanen, atau tetap berjalan di bawah pengawasan pemerintah dan dinas kesehatan? Berikan alasannya. Ini bisa dilihat dari segi kesehatan, segi agama atau segi sosial, dari segi manapun bisa dilihat. Ada yang ingin berpendapat? Kalau menurut saya sih sudah pasti harus dihilangkan secara permanen, karena kan dari segi manapun itu tuh udah buruk gitu loh. Menurut saya sih kayak gitu. Kalau menurut saya juga harus itu permanen, karena selain itu ada dampak buruknya. Yang pertama tuh karena dari segi agama. Dari segi agama kita tahu semua, agama Islam itu melarang namanya hubungan
seksual tanpa pernikahan. Kemudian dari segi kesehatan, kita tahu banyak sekali penyakit yang ditimbulkan akibat seks bebas seperti HIV, terus kayak penyakit menular lainnya. Ya, seperti itu. Ada yang lain mungkin yang tidak setuju atau satu pendapat semua. Ini pertanyaan yang terakhir. Ini sering terjadi di kampus-kampus ya. Kebutuhan mahasiswa yang semakin meningkat dan kurangnya biaya hidup yang diberikan orang tua kepada anaknya membuat sebagian mahasiswa berpikir untuk melakukan pekerjaan seperti prostitusi online atau yang dikenal dengan ayam kampus. Apakah menurut kalian ada hubungan antara biaya hidup yang tinggi dengan pekerjaan prostitusi online? Ada yang berpendapat? Ya ada sih, gimana ya, namanya pergaulan mahasiswa kadang tuh kayak dari segi fashion segala macam kan punya standar yang tinggi. Jadi tuh kadang kalau seseorang itu ngerasa nggak mampu buat mau punya pakaian kayak gini, mau gaul segala macam tuh karena nggak ada biayanya, jadi kepikiran karena hasilnya gede terus cuman melakukan itu enak gitu, jadinya mereka kepikiran buat ngelakuin hal-hal kayak gitu. Seperti itu. Ada yang lain mungkin? Menurut saya mungkin dari keuangan dari orang tua mencukupi kebutuhannya, hanya kebutuhannya, tapi bukan untuk gaya hidupnya. Jadi dia berpikir, oh ya udah nggak ada cara lain biar gaya hidupku tuh pengen kayak yang lain, ya udah dengan cara itu dia melakukannya. Kebutuhannya sih menurutnya cukup aja. Orang tua pasti udah memperkirakan semua itu. Sedikit menambahkan, setuju dengan yang dikatakan tadi. Cuman kayak gini, kita kembali ke diri kita masing-masing seperti yang dikatakan tadi kan, sebagai uang jajan dari orang tua ke kita, sebaiknya kita mengatur list-list yang kita mau beli, jangan terlalu boros atau pengen kayak orang lain. Kembali ke diri kita masing-masing aja sih, kayak gitu, kembali ke yang tadi. Baik, itu saja mungkin pertanyaannya. Saya akan menambahkan sedikit dari jawaban-jawaban yang pertama tadi ya, yang tentang orang tuh kesalahan orang tua dalam ke anaknya gitu dalam menggunakan gadget. Sebenarnya benar ada kesalahan orang tua karena kurangnya penanaman nilai agama yang diiringi dengan kasih sayang sepenuhnya terhadap anaknya. Jika dua hal tersebut terpenuhi, maka hal itu dapat menjadi benteng dalam bersosialisasi di lingkungan. Tidak hanya itu, terkadang kasih sayang orang tua pada zaman saat ini lebih cenderung dengan memenuhi kebutuhan sang anak. Salah satunya ya gadget. Gadget itu nanti disalahgunakan. Dan gadget itu pada saat sekarang kan sudah akrab dengan anak-anak, apalagi usia sekolah dasar. Nah, peran orang tua ini sangat berpengaruh. Sebab orang tua merupakan wadah pendidikan pertama kali pada sang anak, mulai dari pembentukan akhlaknya dari masih sangat kecil hingga dewasa. Dalam artian ini, orang tua adalah yang pertama memberikan pendidikan seks secara dini. Yang kedua, tentang lamanya pacaran itu sebenarnya benar tergantung dari masing-masing pribadi. Biasanya terjadi seks bebas apabila kedua dari mereka itu sama-sama menginginkan hubungan tersebut. Untuk yang pertanyaan yang terakhir, sebenarnya tempat prostitusi itu dilihat dari sisi agama merupakan hal yang dapat menghasilkan dosa, karena di tempat tersebut itu banyak terjadi kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama, seperti berzina, minum minuman keras, dan judi, sehingga harus ditutup. Namun, dari sisi kesehatan, apabila tempat prostitusi dihilangkan, sulit untuk mendeteksi penyebaran penyakit yang diakibatkan oleh seks bebas seperti HIV/AIDS, gonore, dan penyakit menular seksual lainnya. Sedangkan jika tempat prostitusi tidak ditutup, penyebaran penyakit bisa dikendalikan atau dikontrol, karena para pekerja tersebut berada terpusat dan mudah untuk dikontrol. Jadi dari sisi agama dan kesehatan itu berbeda pandangannya. Sisi kesehatan itu lebih
berpendapat untuk tidak ditutup agar penyebarannya itu tidak terjadi di mana-mana. Jadi di situ aja tempatnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini adalah kesimpulan dari hasil diskusi hari ini. Yang pertama dari Anita ya, dari bukan kesalahan orang tua, karena kejadian tersebut biasanya timbul karena keinginan pribadi diri sendiri seperti yang tadi. Namun apabila sudah didasari dengan keimanan, maka itu dapat dihindari soal pacaran dan hubungan seks bebas. Yang kedua dari Devi, ada hubungan karena semakin lama pacaran akan semakin berani dalam melakukan suatu kegiatan, dimulai dari hal yang kecil seperti berpegangan tangan. Namun ada beberapa pendapat bahwa berpacaran lama tidak ada hubungannya dengan seks bebas karena adanya komitmen walaupun lingkungan mendukung untuk melakukan kegiatan seks bebas, seperti kata Sinta dan Tia tadi, pendapat Sinta dan Tia. Yang ketiga soal tempat prostitusi. Tempat prostitusi harus ditutup karena dapat berdampak negatif seperti dapat menularkan penyakit dan lain-lain. Ini soal gaya hidup dan prostitusi online. Tingginya gaya hidup yang bisnis prostitusi sangat menggiurkan untuk dilakukan para mahasiswa, dan kurangnya penghasilan yang diberikan oleh orang tua menyebabkan ayam kampus semakin marak. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup fokus grup discussion kali ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.